Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan juga diberikan luang waktu agar nanti selama sejam ke depan dapat ikut full ya acaranya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila Arsa sebagai pengelola kursus digital, yang mana pada malam hari ini kita akan mengajak teman-teman semua belajar bareng dengan Karian Sentono untuk belajar WA marketing. Jadi kita akan belajar ya teman-teman, berjualan mudah lewat WhatsApp marketing. Jadi karena WA ini sangatlah dibutuhkan oleh UMKM kita maupun pangsa pasar kita yang sangat dikenal ataupun banyak digunakan oleh semua orang. Oke, Karian, apakah sudah hadir? Sudah ya, Kak? Oke, sudah. Oke, mungkin Sudah hadir. Terdengar suara saya, rekan-rekan? Terdengar. jelas, Kak. Terdengar jelas ya. Betul. Hanan. Mungkin sebelum mulai, Kak, perkenalan dulu, Kak. Silahkan, Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sambil kenalan aku boleh screen untuk layar ya, biar enak untuk kenalannya. Oke, boleh. Oke, sebentar. Atau mungkin Oke, kita mulai ya. jangan dulu, Kak. Mungkin kenalan Oke, dikit belum aja. ya? Kenalan nama dikit, Bu. Nama atau asal. Oke, jadi mungkin perkenalan sedikit ya. Kenalin semua teman-teman, pada malam hari ini kita belajar WhatsApp marketing ya, di mana jarang orang yang ngeh ataupun aware sama apa yang kita miliki tapi tidak dimanfaatkan dengan baik, yaitu berupa handphone. Handphone itu adalah ring pertama ya untuk rekan-rekan untuk berjualan. Kenalin, aku Rian Sentono. Saat ini aku bekerja di Nabawi Herbal Indonesia. Kalau rekan-rekan tahu mungkin Nabawi Herbal. Nah, saya sebagai Head of Digital Marketing di perusahaan tersebut. Wah, mohon maaf sebelumnya untuk yang masih bersuara, mohon di-mute terlebih dahulu ya. Oke. Nah, kurang lebih saya pengalamannya 11 tahun ya bekerja selama di dunia profesional dan di 7 perusahaan. Dan juga saya mengajar di 2 edutech ya untuk saat ini. Nah, mungkin itu perkenalan singkat saja ya. Nanti kita bisa diskusi lebih panjang lagi pada waktu sesi diskusi di terakhir. Oke, makasih. Mungkin itu saja, Mas Arsa. Siap. Makasih banyak, Rian. Oke, sebelum kita mulai, karena sudah waktunya jam berapa nih? Jam 8 ya. Ya. Kita mulai aja dengan membaca ataupun berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Bismillah. Oke, baik. Saya serahkan kepada Karian untuk memberikan materinya. Silakan, Kak. Baik, terima kasih Mas Arsa sudah diberikan kesempatan yang kedua kali untuk memberikan manfaat kepada rekan-rekan member kursus digital.id ya pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita membahas WhatsApp marketing. Nah, tadi kan sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya, karena kita harus melibatkan Tuhan ya, dimanapun kita berada, dimanapun kita beraktivitas, dimanapun kita punya tujuan atau punya usaha, punya pekerjaan, kita harus melibatkan Tuhan. Karena dengan melibatkan Tuhan adalah cara paling terbaik untuk kita bisa mencapai suatu tujuan dan mewujudkan harapan rekan-rekan semua. Amin. Oke, tadi kita udah kenalan ya. Nah, saat ini untuk rekan-rekan semua mohon untuk luruskan keinginan ya atau niat, di mana biasanya itu orang belajar itu agak mager ya ataupun agak males. Apalagi saat ini ada Piala Dunia ya jam 8 tepat. Rekan-rekan yang ada di sini sangat hebat ya dan sangat saya apresiasi. Kenapa? Karena lebih mementingkan belajar dibandingkan untuk menonton bola. Nah, itu yang saya apresiasi. Nah, kenapa sih harus luruskan keinginan atau niat? Karena sewaktu-waktu nanti ketika rekan-rekan belajar, udah pasang niat, tiba-tiba rekan-rekan
saya males nih, saya nggak mau lanjutin, saya pesimis. Nah, rekan-rekan bisa mengingat untuk keinginan rekan-rekan itu, ya, niat rekan-rekan itu agar timbul kembali semangat dan gairah untuk belajar kembali. Yang kedua adalah rekan-rekan harus buat goal, ya, dari belajar ini apa yang rekan-rekan ingin hasilkan dan implementasikan. Jangan sampai rekan-rekan belajar hanya sebatas teori, ya, karena sebaik-baiknya ilmu itu adalah diimplementasikan atau dipraktekkan. Percuma kalau misalkan banyak ilmu tapi tidak dipraktekkan, akan sia-sia atau mubazir. Yang ketiga, ya, sebelum belajar kita harus fokus dan konsisten. Biasanya saya kalau belajar itu harus menyediakan buku minimal, ya, ataupun notepad di komputer atau layar laptop rekan-rekan semua. Ya, apa yang disampaikan jadi bermanfaat nanti untuk diri sendiri ataupun rekan-rekan yang lainnya. Seperti itu ya. Udah siap ya rekan-rekan semua ya? Oke, ada 43 partisipan. Oke. Baik, sebelumnya saya ingin membahas mengenai mindset terlebih dahulu ya, yang tepat ya. Nah, yang pertama itu adalah product knowledge. Ya, product knowledge itu sebelum rekan-rekan untuk mengeluarkan sebuah produk, rekan-rekan harus menguasai product knowledge dulu ya. Mungkin ya kalau yang dropshipper ini hanya sebatas mengambil profit saja. Ya, misalkan dropshipper di Shopee ataupun dropshipper di beberapa platform yang saat ini sudah sangat banyak sekali ya, rekan-rekan bisa ketahui. Ya, product knowledge ini adalah nilai utama ya, yang paling utama dan paling krusial. Kenapa? Kalau misalkan rekan-rekan hanya sebatas fiturnya ini ya, atau benefitnya ini. Nah, hanya sebatas fitur dan benefit itu kita bisa cari di Google. Tapi untuk mendalami product knowledge itu, rekan-rekan nggak bisa hanya sekedar dicari di Google saja ya. Rekan-rekan butuh yang namanya product knowledge diminta oleh prinsipal ataupun produsen ataupun nanti distributor dan lain-lainnya. Ya, yang kedua adalah yakin dan percaya dengan produk yang kita jual. Bayangkan rekan-rekan, ya, kalau misalkan rekan-rekan tidak percaya dengan apa yang rekan-rekan jual, itu auranya tuh akan kebawa terhadap konsumen. Percaya nggak percaya, tapi itu memang itu memang realita seperti itu. Ya, karena apa? Ketika kita nggak percaya, otomatis apa yang kita sampaikan juga itu tidak masuk ke dalam mindset, persepsi ataupun hati dari konsumen kita. Ya, jadi harus menguasai produk dulu, baru kita mempercayai produk ini bahwa produk ini adalah produk yang best seller ataupun rekomendasi. Itu ya. Jadi knowledge pertama, kedua yakin dan percaya. Jangan-jangan rekan-rekan menjual sesuatu, asal jual aja, lempar, buat konten asal-asalan, sounding ke customer, asal-asalan. Nah, itu tidak bisa menghasilkan sesuatu yang sempurna, gitu ya. Walaupun memang di dunia ini tidak ada yang sempurna, tapi setidaknya kita mendekati dari kesempurnaan itu. Yang ketiga, ya, keyakinan kita sampai ke konsumen. Gimana caranya? Ya, bisa melalui konten. Ya, kalau branding kan saya masih tahap belajar juga ya branding ya. Nah, untuk rekan-rekan itu bisa memanfaatkan dari sisi konten. Ya, apa sih yang perlu diisi? Ya, misalkan tadi testimoninya, ya, testimoninya itu bisa juga. Atau dari beberapa manfaat-manfaat yang bisa disampaikan ke masyarakat ataupun audiens ya untuk produk rekan-rekan itu. Dan yang keempat adalah niat membantu untuk memberikan solusi. Nah, ini yang paling banyak. Kenapa? Ya, karena kita hanya sebatas mengejar profit aja ya. Ya memang sih kita semua perusahaan tuh ngejarnya adalah profit. Tapi di satu sisi lain, customer itu menginginkan solusi, ya bukan sekedar jualan. Jadi kalau misalkan kita menjual sesuatu, kalau misalkan nggak solusi ya boleh dicoba rekan-rekan. Pasti untuk customer-nya itu kemungkinan besar itu tidak interest. Ya kenapa? Karena tidak sesuai dengan yang mereka butuhkan ya, atau solusinya itu nggak tepat ya. Kalau misalkan rekan-rekan jualan misalkan ya obat herbal ya, madu ya. Nah, obat ini kan adalah solusi ya. Kalau misalkan obat ini tidak dijadikan solusi atas penyakit seseorang yang ditimpa atau diterima, nah itu tidak akan bermanfaat untuk customer itu. Seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar jualan, rekan-rekan juga memberikan solusi pada saat nanti komunikasi. Next. Ya.
Di sini yang terakhir ada gali kebutuhan dan keinginan konsumen. Ya, nah ini nih yang perlu kita perhatikan. Kenapa? Biasanya kalau di WhatsApp itu rekan-rekan langsung, ya mau misalkan ya, mau misal baju atau celana langsung ke itu aja ya, langsung to the point aja jualannya. Mau ukuran berapa nih gitu. Tapi tidak menggali dari kebutuhan dan keinginan customer. Misalkan ya, halo Kak, sebelumnya Kakak saat ini sedang membutuhkan pakaian yang lengan panjang ataupun lengan pendek. Ya, itu salah satu contoh aja ya. Ini kalau misalkan bebas fashion. Kalau misalkan herbal, halo Kak, boleh tahu Kak, saat ini yang Kakak alami seperti apa? Boleh dikonsultasikan terlebih dahulu agar kita bisa membantu lebih optimal penyakit Kakak saat ini. Nah, itu kan bisa juga kita gali dulu nih ya, kebutuhannya apa, lalu keinginannya apa. Keinginannya yang pasti adalah sembuh ya. Kalau fashion keinginannya adalah ingin tampil stylish ya, ingin lebih baik, ingin lebih keren dibandingkan yang lain. Nah, itulah. Yang kedua adalah gali kendala atau masalah. Ya, kendalanya apa nih ketika dia mengkonsumsi obat itu? Ya, sebelumnya kendalanya apa? Menggunakan konsumsi obat misalkan ya kimia ya, yang bisa menghasilkan residu misalkan, atau pakaiannya bahannya itu kurang bagus ya, misalkan bahannya yang gampang robek ya, atau resletingnya tidak menggunakan resleting yang memang sudah cukup terkenal ya, YKK ya kalau nggak salah ya itu ya. Nah itu kan bisa menjadi poin-poin ya. Disitulah rekan-rekan bisa memberikan solusi dari masalah customer itu ya. Nggak beli nggak apa-apa, yang penting tahu masalahnya dulu. Biar apa? Nanti ada layar kedua. Nanti saya jelaskan untuk layar kedua strateginya. Yang ketiga adalah bikin rangkuman kendala. Ya, biasanya tim saya itu saya suruh untuk membuat kendala setiap hari, apapun itu kendalanya nanti dimitingkan baru kita jadikan SOP. Ketika sudah jadikan SOP itu kita angkat menjadi konten. Untuk apa? Untuk kita up. Ketika customer melihat, oh ini dia yang saya butuhkan, oh ini dia solusi saya. Dan itu juga bisa diimplementasikan oleh tim admin ya di online ataupun nanti di CS seperti itu. Lalu yang keempat adalah arahkan untuk closing ya. Pastinya itu adalah tujuan akhirnya. Sebelum tujuan akhir, rekan-rekan harus melewati 3 jalur terlebih dahulu ya. 3 poin ini ya, gali kebutuhan dan keinginan, yang kedua gali kendala atau masalah, yang ketiga adalah merangkum kendala yang ada. Next. Nah, di sini ada 8 teknik closing yang akan saya berikan kepada rekan-rekan semuanya. Yang pertama, tipe audience. Tipe audience itu ada 3 ya. Kalau di funneling itu ada 3, di digital marketing ada 3, di sales apapun juga ada 3 ya. Ya, ini hanya sekedar bahasa saja ya. Ini ada cold, warm, dan hot. Ya, nanti rekan-rekan itu bisa memisahkan antara customer yang cold, warm, dan hot. Apa sih cold itu? Cold itu adalah customer yang memang betul-betul tidak potensial, yang tidak merespon sama sekali, dan juga tidak tertarik dengan produk kita. Tapi datanya ini jangan kita abaikan ya. Walaupun memang dia tidak interest dengan produk yang pertama atau kedua kita, kemungkinan besarnya di produk kita yang kelima ataupun ketujuh itu bisa menjadi peluang untuk kita. Nah, cold ini adalah audience yang memang tidak potensial sama sekali. Yang warm, nah ini nanti dibedakan ya di sheet, nanti saya akan beri tahu ya sheetnya. Yang warm ini ya, warm ini adalah customer yang memang setengah-setengah ya. Dia sebenarnya interest tapi dia masih ragu. Contohnya ya, misalkan dia ingin membeli obat madu bajaka istilahnya ya. Nah, madu bajaka ini dia belum pernah sama sekali ingin mencobanya. Ya, belum pernah sama sekali dia mencobanya. Bagaimana cara untuk meyakinkannya? Banyak ya, dengan cara COD dulu ya. Dia bayar di tempat. Ya, kedua, kenapa sih harus bayar di tempat? Ya, karena memang takutnya adalah penipuan. Ya, kedua adalah kita beri yaitu kepastian. Ya, kepastiannya berupa apa? Kepastiannya akan sembuh. Kita berikan apa? Testimoni seperti itu. Atau ketiga, memang dia nggak punya duit pada saat itu dan kita bisa follow up di tanggal gajian atau awal-awal bulan. Nah, dia interest, cukup potensial tapi waktunya nggak tepat atau masih ada keraguan. Yang ketiga, hot. Hot itu adalah yang benar-benar potensial. Dia punya budget, ya.
dia juga yakin dengan produk kita, ya tinggal kita poles sedikit aja, dia udah langsung transfer ataupun beli, itu udah jadi closing. Nah, di sini adalah 3 tipe yang rekan-rekan harus pisahkan nanti di data, ya, untuk di WhatsApp. Sebenarnya menggunakan data kontak pun itu bisa rekan-rekan, nanti saya kasih ya rumusannya. Lalu yang kedua, kontrol percakapan. Ini yang paling banyak belum diketahui ya. Kenapa sih? Karena kita yang memang harus banyak mengarahkan, karena kita yang punya produk, dia yang membutuhkan solusinya. Ya, jangan dia punya masalah kita tambah masalah. Nah, itu salah. Sebaiknya kita yang mengarahkan dengan banyak bertanya dan memberikan pilihan. Ya, pilihannya banyak ya. Misalkan dia sakit jantung, misalkan ya. Nah, selain menggunakan obat herbal, ya kita arahkan juga untuk untuk pola makan yang sehat, ya, atau pola hidup yang sehat juga. Nah, itu kan bisa juga kita arahkan, gitu ya. Jadi lebih banyak kita mengarahkan dan banyak bertanya serta memberikan pilihan. Yang ketiga adalah keterbatasan atau scarcity. Kalau dalam marketing itu scarcity adalah keterbatasan ya. Mohon maaf sebelumnya yang bersuara tolong di-mute terlebih dahulu ya. Oke, saya lanjut. Jadi keterbatasan ini kalau dalam marketing adalah scarcity ya, baik di retail ataupun di dunia digital. Ya, scarcity ini seperti apa? Jadi kita memberikan stok yang terbatas, ya, ataupun waktu yang terbatas. Gimana sih caranya? Stoknya gampang. Kalau misalkan rekan-rekan menghadapi, saya mau order gitu, tapi nanti ya besok. Nah, itulah dibeli scarcity. Ya, kakak untuk saat ini stoknya kita terbatas hanya 20 saja. Saat ini sudah tersisa misalkan hanya 2 saja. Dan waktunya ini untuk promonya terbatas hanya sampai jam 12 siang saja. Jika melebihi waktu dari jam 12 siang, maka harganya akan berubah dan saya tidak bisa pastikan bahwa stoknya akan masih ada. Seperti itu. Jadi diberi batasan untuk dia segera beli ataupun transfer ataupun closing. Ya, jadi diberi batasan atau scarcity. Next-nya ya, kita sharing dulu aja ya tentang produk kita. Ya, sharing dulu, selling kemudian. Ya, kalau misalkan produknya fashion, parfum ya, terus elektronik ya, kemungkinan bisa langsung selling ya. Ya kalau misalkan obat nggak mungkin langsung selling karena kan itu butuh edukasi dulu. Kita butuh sharing dulu seperti itu. Rekan-rekan bisa memposisikan untuk produknya terlebih dahulu saja ya. Apakah ini harus di-sharing dulu atau langsung ke selling. Sellingnya juga nggak bisa langsung hard selling saja, tapi soft selling juga ya. Karena kan customer ini butuh yakin ya. Kita harus bisa meyakinkan bahwa produk kita ini adalah yang terbaik ya dari yang sebelumnya ataupun yang terbaik dari kompetitor. Ya, ini mengenai persepsi aja sih sebenarnya ya. Karena yang memenangkan branding itu adalah yang memenangkan persepsi. Lalu selanjutnya adalah gunakan konsep 3 paket menarik. Nah, kalau rekan-rekan kan belajar di kursus digital.id kan ini kan ada belajar WordPress ya. Nah, kalau rekan-rekan menggunakan hosting ya, saya nggak akan sebut ya hostingnya apa, tapi itu ada yang unik rekan-rekan 3 paket tersebut. Yang pertama adalah paket 1 tahun itu kisaran di angka harga 800.000. Paket kedua itu di angka 1.500.000. Ya, itu 2 tahun. Paket 3 tahun itu lebih murah ya, di angka 1.100.000. Pasti rekan-rekan pilih yang mana? Yang 3 tahun. Ya kenapa? Karena benefitnya lebih besar dibandingkan yang 1 tahun ataupun 2 tahun. Langsung aja sekaligus 3 tahun. Tapi di berikutnya dia akan harus membayar yang lebih besar lagi. Seperti itu. Jadi sudah punya skema untuk menentukan konsep ataupun paket promo. Nah, kalau paket promo ini kan kita harus juga memikirkan psikologi apa yang kita buat nanti. Mulai dari isi kontennya, penawarannya, CPA atau CTV-nya nantinya. Kalau misalkan beli fashion atau obat herbal deh gampangnya ya.
Misalkan beli 1 hemat 60.000 ya, beli 2 hemat 120.000 plus subsidi ongkir 25.000. Pasti orang-orang akan memilih untuk yang paket 2. Ditambah ada paket 3 lagi. Ya free misalkan teh celup apa misalkan seperti itu. Ya jadi untuk berperang ini kita harus menyiapkan beberapa senjata dulu ya, jangan langsung nawarin ya ini bagus nih, ya bagusnya seperti apa gitu loh. Next ya. Rata-rata customer itu ingin mendapatkan value yang lebih tinggi dari uang yang dikeluarkan. Misalkan beli 1 gratis 5 gitu. Contoh aja ya. Nah, value-nya juga bisa ditambahkan value-value yang lainnya ya. Bisa aja dibundling ya, misalkan bonus gift apa dan lain-lain yang memang relate dengan produk tersebut. Jangan sampai rekan-rekan memberikan bonus yang tidak sesuai dengan produk utamanya atau core produknya, seperti itu. Selanjutnya adalah teknik cross selling dan upselling. Kalau rekan-rekan dulu pernah yang namanya kalau beli di KFC itu dapat CD. Ya. Nah, ini perlu nih, ya. Jadi rekan-rekan nggak hanya punya satu produk bagusnya ya, kalau mau punya usaha ataupun mau jualan tuh nggak hanya satu produk. Kenapa? Kita harus bisa menambahkan basket size ya. Basket size itu adalah keranjang ya. Kalau di retail itu namanya keranjang pembelian ya, di mana customer ini tidak hanya membeli 1 tapi 2 sekaligus. Kalau misalkan dia beli 1 dia akan rugi. Ruginya apa? Di ongkir. Ya, kedua, kesempatan untuk mendapatkan promo yang tadi saya sampaikan itu tidak bisa didapatkan di bulan-bulan berikutnya karena memang langka atau kelangkaan. Atau produknya yang satu madu ya, yang satu lagi bisa teh. Nah, itu kan saling relate ya. Jadi produknya itu kalau bisa ingin jualan nggak harus sama, tapi yang relate aja. Jadi bisa saling terhubung atau korelasi. Jadi biar sekalian nih beli nih, seperti itu. Selanjutnya adalah kata sakti ya, yang terakhir, yaitu tolong, maaf, terima kasih ya. Tolong itu ya banyak ya. Misalkan boleh minta tolong untuk kirimkan kirimkan untuk data formatnya kembali ketika sudah diisi, misalkan gitu. Mohon maaf sebelumnya Kak, untuk promonya saat ini terbatas, atau terima kasih untuk pesanannya, ditunggu untuk pesan selanjutnya. Semoga Bapak Dina dan keluarga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Jadi dijalankan. Oke, yang kalau mau bertanya boleh ya di kolom chat dulu ya. Nanti kita akan bahas di sesi akhir. Selanjutnya ya, tips di awal untuk membangun engagement. Nah, ini yang perlu ya. Ini yang saya jalankan juga ya. Ya, di usaha istri saya ya. Istri saya itu usaha di dunia digital juga ya. Itu kalau misalkan update status itu udah kisaran 500 orang itu langsung lihat dalam waktu 20 menit. Bayangkan. Ya, itu baru satu produk. Nanti bisa ada produk layar kedua. Ya, atau layar ketiga, layar keempat. Nah, itu kita bisa bangun engagement dulu. Dari mana sih orang-orang itu engagement dengan kita? Yang pertama adalah kita save kontak konsumen dan konsumen save kontak kita. Kalau misalkan konsumen nggak save kontak kita buat status yang mana mau dilihat. Nah, gimana caranya agar konsumen ini save kontak kita? Ya berilah service yang terbaik. Service yang terbaik seperti apa? Fast respon, ya care ya dengan kondisi mereka. Terus ketiga, memecahkan solusi dari masalah mereka ya. Itu membuat konsumen itu men-save kontak kita. Ya, tanpa kita suruh pun dia udah akan save seperti itu. Yang kedua adalah rutin update status dan dijadwalkan. Ya. Memang update status ini sangat penting ya, apalagi rekan-rekan suka update misalkan oh ya lagi di gunung nih atau lagi jalan-jalan, update lagi di pesawat misalkan, lagi makan ya, pasti kita suka lihat dong, siapa nih yang lihat nih, seperti itu pasti sering ya. Nah, rutin update status ini manfaatnya sangat banyak sekali. Rekan-rekan boleh jadwalkan sehari itu minimal 3 updatean status ya, bisa di jam pagi, jam 5:30 ya, orang belum mandi masih lihat-lihat handphone dulu bangun tidur atau habis sholat subuh. Bisa di jam 11:30. Kenapa sih nggak jam 12:30? Karena orang-orang udah sibuk dengan kegiatan istirahatnya, bisa dia sholat
Ya, bisa dia lihat untuk sosial media, bisa juga dia lagi makan. Jadi jadwal istirahat itu padat, ya. Jangan rekan-rekan itu update status di jam setengah 1. Saya sarankan jam setengah 12 itu waktu-waktu senggang orang pekerja itu ataupun ibu rumah tangga itu lagi santai, ya. Selanjutnya di jam sebelum asar. Ya, sebelum asar ini rekan-rekan boleh update, ya. 15 menit sebelum asar biasanya orang-orang tuh udah mulai pikirannya tuh udah nggak fokus untuk kerja, tapi dia lebih banyak untuk melihat handphonenya. Seperti itu. Wah, lihat tahu WhatsApp-nya ada apa nih? Siapa nih WhatsApp? Dia lihat status, ya. Teman-teman hari ini lagi pada ngapain, misalkan seperti itu. Yang ketiga adalah respon status konsumen. Nah, ini yang saya lakukan juga. Ya, minimal apa? Tiap pagi itu, ya walaupun di WhatsApp web, rekan-rekan klik aja status, ya. Kan ada tuh status. Langsung aja klik salah satu, didiamkan saja, ya. Kenapa sih harus seperti itu? Biasanya nggak hanya konsumen, diri kita pun juga ngeliat, ini siapa ya yang udah ngeliat status kita ya? Oh, ternyata si konsumen ini ngeliat status kita. Otomatis kalau kita melihat, konsumen juga melihat bahwa kita tuh selalu engage dengan dia, gitu loh. Ya, oh ternyata dia lihat terus ada, terus akhirnya kita bangun untuk komunikasi. Yang keempat, ya boleh rekan-rekan dijadwalkan ya untuk melakukan aktivasi broadcast. Ya, broadcast ini jangan setiap hari ya. Boleh seminggu sekali atau seminggu 3 kali dijadwalkan, jangan berurutan. Ya, misalkan hari Senin, Rabu, Sabtu, ataupun Selasa, Jumat, Minggu, seperti itu. Bebas ya. Nah, ini boleh selipkan doa ya. Doa itu pastinya di pagi hari. Ya, sebelum dia beraktivitas kita doakan. Ya, biar terbangun engage. Yang ketiga adalah ketika memang ada kegiatan di update status, misalkan oh anak saya lagi ada kegiatan sekolah nih, lagi di sekolah, kita doakan ya. Wah, selamat ya anaknya sudah kembali sekolah, semoga menjadi anak yang berbakti dan cerdas, yaitu menjadi juara. Itu kan bikin konsumen itu kan jadi care sama kita, seperti itu. Yang kelima adalah maintenance. Ya, maintenance-nya ini perlu dijadwalkan juga ya. Rekan-rekan nanti seperti apa maintenance-nya akan saya infokan. Oke, sebelum saya akan sharing dulu. Saya akan pindah sharing dulu sebentar. Wah, cukup banyak ya. Oke, ini saya kasih salah satu untuk Flow.js. Ya. Oke, saya izin minum dulu rekan-rekan semua ya. Baik. Ya, jadi di sini adalah flow kita untuk melakukan WhatsApp marketing. Ya. Kalau di sebuah perusahaan adalah bagian CS atau customer service. Kalau di perusahaan sendiri, ya kita sendiri CS-nya seperti itu. Ini rekan-rekan kemungkinan tidak akan mendapatkan dari beberapa kegiatan aktivasi seminar lainnya ya. Jadi di sini saya akan memberikan salah satu trik di mana saya mempunyai flow ya. Misalkan ya hari pertama ya. Hari pertama ketika misalkan ada chat masuk ya, baik dari sosial media, dari iklan ya, dari online shop ya atau website rekan-rekan sendiri ya. Itu hari pertama adalah greeting. Ya, greeting pertama nanti saya akan kasih tahu ya copywriting-nya seperti apa. Jadi misalkan ada greeting pertama, apa yang harus dilakukan? Yaitu adalah kita menjawab. Ya, menjawabnya seperti apa? Misalkan, halo Kak, saya boleh minta info untuk produk madu herbal bajakanya. Nah, itu rekan-rekan menjawabnya seperti apa nanti akan saya infokan ya. Nah, di sini untuk yang pertama, ketika rekan-rekan menjawab, itu harus diakhiri dengan pertanyaan dan kita yang terakhir chat. Jangan sampai customer yang terakhir chat. Ya, ini poin penting. Ya, kita akhiri dengan pertanyaan, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan atau apakah ada lagi yang ingin diketahui atau apakah ada lagi yang bisa saya bantu Kak, misalkan seperti itu. Oh, nggak ada Kak. Oke baik Kak, terima kasih Kak sudah meluangkan waktu untuk komunikasi. Semoga pesanannya
bisa sampai dengan tepat waktu dan lain-lain gitu. Kalau misalkan ini tidak ada jawaban, ya ini yang kedua, tidak ada jawaban, itu di follow up selanjutnya di pukul 18.30 atau setengah 7. Itu ya. Jadi jangan langsung nggak dibales, 20 menit lagi langsung di chat lagi. Ya, risih orang ya. Lebih baik di waktu-waktu tenang setengah 7 ya. Udah selesai sholat, ya istirahat, waktunya rebahan, makan pasti sekitar jam setengah 8 ya atau jam 7. Istirahat tuh setengah 7, dia lihat-lihat handphone sambil rebahan. Disitulah kita follow up waktunya. Apa yang harus dilakukan? Greedy 1. Nanti saya akan infokan greedy 1 itu apa. Ya. Greedy 1 itu adalah cooperating yang berkesan ditambah dengan foto benefit yang pertama. Yang tadi saya sampaikan, ya, kita harus mempunyai senjata. Benefit itu banyak, nanti rekan-rekan bisa susun benefit 1, 2, 3, 4, 5, kalau ada 5, 5, 10, 10. Ya, itu boleh karena itu untuk senjata. Foto benefit yaitu berupa konten, karena orang lebih males baca panjang-panjang dan copywriting panjang. Cukup pendek, kirim gambar dengan copywriting singkat. Lalu selanjutnya, ya, jika ini dibalas, ya, balik ke poin pertama, jawab dan akhiri dengan pertanyaan, dan kita yang terakhir chat. Jika memang tetap nggak dibalas, itu follow up-nya besok. Jangan langsung, Kak, gimana Kak? Kak, jangan dibawelin. Mungkin ya, kalau rekan-rekan tahu, mungkin ya rekan-rekan bisa mendapatkan sebuah chat messenger untuk sedekah. Pasti ada yang mendapati. Kenapa sih dia chat? Kenapa sih dia chat setiap hari? Kenapa? Ada yang tahu? Karena memang dia merasa dan dia yakini bahwa yang saya lakukan ini adalah sangat bermanfaat untuk orang itu. Kenapa? Ketika dia melakukan sedekah akan mendapatkan manfaat atas dirinya, bukan kepada saya. Makanya orang yang ngechat sedekah itu tiap hari pasti ngechat, Kak mau sedekah Kak, misalkan ya ada yayasan apa dan apa. Ya karena memang dia tolak ukurnya adalah seperti itu. Beda kalau misalkan kita produknya produk fisik, ya tidak bisa seperti itu. Lalu hari kedua, ya greeting 2. Nah, greeting 1 dan greeting 2 ini copywriting-nya berbeda. Maka dari itu rekan-rekan harus menguasai copywriting. Tidak harus sih, minimal mengetahui copywriting. Greeting 2 ini ditambah dengan foto testimoni yang sudah bergabung dengan kita atau yang sudah membeli produk kita, testimoni. Ya, misalkan selamat pagi, semoga dalam kegiatannya lancar dan dipermudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, Kak. Yuk, Kak. Nah, nanti saya kasih tahu ya di greeting-greetingnya ya, di copywriting-nya. Ini saya bahas singkat dulu. Lalu jika diterima ya atau dibalas tetap sama ya, dijawab. Lalu yang kedua, ya jika tidak dijawab atau dibalas juga di hari kedua, ya udah hari pertama pagi nggak dibalas, malam nggak dibalas, follow up besok pagi nggak dibalas, malam nggak dibalas juga, ya malam nggak dibalas juga itu kita kirim kredibilitas, ya kredibilitas. Tahu ya rekan-rekan kredibilitas ya. Lalu ditambah dengan foto bersama member atau kalau misalkan punya reseller ya, foto bersama member ya, member ini ya. Atau memang foto orang-orang yang memang sudah menggunakan produk itu, bukan testimoni, yang sudah menggunakan produk itu. Nah, ditambah misalkan dibalas, ya lanjut aja. Kalau misalkan dibalas, follow up besok ya. Kita kasih waktu batas sampai 3 hari berturut-turut ya, jangan seminggu terus ya. Nah, di sini yang ketiga scarcity. Scarcity 1 yang tadi saya sampaikan, scarcity itu adalah batasan atau kelangkaan. Kita kasih bom langsung senjata emas ya. Kita lagi ada promo nih, baru nih kita keluarin promo. Greeting 1 udah nggak bisa, greeting 2 nggak bisa. Ya, akhirnya kita keluarin jurus utama kita ya, scarcity dan foto diskon. Ya, insya Allah kalau di hari ketiga ini insya Allah closing. Karena apa? Ini sangat bombastis banget ya. Dikasih kelangkaan, dikasih promo yang memang cukup menggiurkan. Ya, orang Indonesia ya pasti melihatnya yang pertama selain dari kualitas mungkin nomor sekian ya, dari harga, ya testimoni, ya, baru kualitas seperti itu yang banyak ya. Nah, ini nanti rekan-rekan bisa manfaatkan ya.
Kalau misalkan nggak dibalas juga ya di follow up ya sampai 6:30. Greeting 3 foto diskon kedua. Jadi diskon ini ada tingkatannya. Diskon pertama mungkin ya diskon hanya 15%. Yang kedua diskonnya adalah 4%, 35%, misalkan ditambah 5%. Jangan diskon 40% langsung karena nanti harga hasilnya lebih mahal. Kalau 35% ditambah 5%, hasilnya akan lebih irit ya, yang keluarnya marginnya. Nah, misalkan nggak dibalas juga, ya hanya berlaku ya. Kalau nggak dibalas juga ya kita kasih informasi aja ya. Hanya berlaku di hari tersebut sampai pukul 8 malam. Kan kita follow up-nya jam 6:30. Ya, misalkan dia balas, kita kasih waktu sampai jam 8 untuk dia segera transfer. Kalau misalkan nggak dibalas juga, ya udah selesai. Follow up lagi nanti di tanggal-tanggal gajian. Ya, ini nanti saya akan berikan kepada rekan-rekan ya untuk flow-nya. Nanti bisa dikembangkan lagi ya. Bisa juga dilakukan juga ya dengan bisnis rekan-rekan semua atau rekan-rekan punya tim CS ya atau rekan-rekan yang menjadi CS-nya ya. Nah, itu juga bisa diimplementasikan. Selanjutnya saya akan share untuk beberapa lagi. Oke. Contoh. Nah, di sini rekan-rekan, yang tadi saya bilang, greeting itu ada banyak ya, greeting 1, greeting 2, ya greeting 3. Jadi rekan-rekan sudah menyiapkan template. Template ini kan sifatnya baku. Ya, template ini sebenarnya bot ya. Lebih bagus sih improvisasi, tapi untuk ngesentuh atau nge-follow up lagi itu menggunakan template. Kecuali di tengah-tengah komunikasi itu baru improvisasi. Jangan menggunakan template semua dari greeting 1 terus pesanan ini pakai template. Wah, itu flat ya. Yang ada nanti nggak jadi closing ya. Karena untuk WhatsApp marketing ini lebih ke arah yang namanya improvisasi. Nah, yang tadi saya bilang greeting 1 itu biasa digunakan untuk orang yang baru masuk ya, yang tadi saya bilang. Nah, ini contohnya, halo Kak, terima kasih sudah berminat untuk menjadi reseller ya. Atau terima kasih Kak sudah berminat untuk membeli produk kita, misalkan udah minat ya. Admin siapa misalkan ya, atau dengan saya misalkan ya di sini salam kenal Kak, aku bantu perjelas dulu ya terkait aktivasinya atau aku bantu perjelas dulu ya terkait produknya gitu. Itu bisa juga ya. Silakan selesaikan pembayaran di sini ya Kak. Nah, ini langsung ke link pembayaran ya. Atau pakai greeting kedua juga bisa ya. Greeting kedua itu adalah greeting yang tadi saya sempat sampaikan ya. Oke, ini dibarengi dengan testimoni. Nah, ini nanti rekan-rekan bisa dapatkan ya ketika sudah selesai seminar ini ya. Nanti saya akan berikan melalui Kak Arsa. Oke. Jadi ini saya hanya simpel aja ya, greeting tadi seperti itu, nanti rekan-rekan bisa lihat, lalu masuk ke greedy. Mana ya? Greedy. Berikan kesan banyak dalam penawaran. Contoh, halo Kak, aku mau ngabarin kalau selain Kakak mendapatkan akses untuk penjualan atau berjualan, Kakak juga akan dibimbing dan bisa belajar langsung teknik-teknik digital marketing di grup nanti. Selain itu, marketing kit seperti foto, video, sampai testimoni pelanggan produk kita sudah kami siapkan. Kakak tinggal jualan aja. Terkait stok, Kakak nggak perlu pusing mikirin itu. Karena Kakak tidak ada kewajiban untuk stok ke depannya. Kakak tinggal iklankan saja, kemudian nanti kami yang kemas produk dan mengirimkannya ke konsumen. Ini beri kesan yang terbaik. Dapatkan akses kemudahan tersebut dengan menyelesaikan pembayaran. Ujung-ujungnya adalah closing. Ya, itu untuk greedy, nanti rekan-rekan bisa lihat. Lalu kredibilitas yang tadi ya. Wow, 200 orang lebih sudah bergabung dengan misalkan contoh ada kursus digital.id, misalkan seperti itu ya. Nah, kenapa harus menyebut angka ya? Karena angka ini adalah psikolognya itu cukup mengena ya. Kalau misalkan wow, ratusan orang lebih sudah bergabung, itu kayak bahasa yang atau kalimat atau kata yang ambigu ya. Tapi kalau menggunakan angka, kalau rekan-rekan lihat sudah lebih dari 3.567 orang yang sudah merasakan khasiatnya. Misalkan seperti itu. Nah, itu menggunakan angka di mana orang itu wah ternyata sudah 3.500 orang yang sudah menggunakan produk ini atau wah sudah 200 orang yang sudah bergabung ini berarti pikiran mindset persepsinya adalah wah ternyata ini bagus nih untuk prospeknya nih ke depannya seperti itu. Jadi buat beberapa kalimat yang memang menyentuh langsung dan kena
ya. Alhamdulillah makin banyak yang percaya dengan kami, tentu komitmen kami bukan hanya, nah itu kan apa ya, kayak meyakinkan ya bahwa memang dengan bergabung di kita itu adalah yang terbaik untuk konsumen, ya. Karena apa? Karena dari kita sudah komitmen untuk mendistribusikan produknya ini dengan baik, ya. Kalau misalkan reseller pasti kan harga nanti ada berantakan, tapi itu ada strategi untuk hal tersebut. Ini kredibilitas 2 ya. Lalu ada scarcity. Scarcity itu yang tadi saya bilang adalah kelangkaan. Ya, kelangkaannya adalah Recon Special nih mau gitu. Kita buat pertanyaan ya. Misalkan dia jawab sendiri, "Iya saya mau." Misalkan ya. Halo Kak, aku mau ngabarin kalau sekarang Kakak bisa menjadi reseller kita dengan diskon ya. Yang tadinya 499 sekarang jadi 319.000. Produknya apa, desain template apa. Nah, itu disampaikan aja semua benefit-benefit yang akan didapatkan oleh konsumen. Ini kalau reseller. Kalau produk, misalkan, halo Kak, aku mau kabarin kalau sekarang Kakak bisa mendapatkan produk baju terbaik atau produk baju dengan limited edition, nah gitu ya, dengan harga yang tadinya misalkan 350.000 menjadi 219.000. Kenapa sih harus 99? Ya, ini psikologik ya. Orang kalau masalah harga tuh lebih kenanya itu di angka ganjil. Contoh 3, 5, 7, 9. Kalau rekan-rekan lihat pasti banyak yang seperti itu. 19 contoh ya 99. Tapi kalau untuk benefit ya itu di angka yang genap. Contoh 6, 8, 10, 12, 14, 20. Itu orang lebih tergiur dengan angka-angka yang genap kalau benefit ya. Tapi kalau harga itu ganjil ya rekan-rekan. Jadi nanti bisa coba implementasikan apakah itu berimpact atau tidak. Ya, ini ya. Oke. Nanti rekan-rekan bisa lihat saja, lalu saya akan share beberapa untuk technical di datanya. Oke, mana ya? Oke. Oke. Baik, rekan-rekan, di sini adalah untuk menginput datanya ya. Kalau menggunakan data kontak juga bisa ya. Kalau misalkan data kontak ya, mungkin tadi saya udah janji untuk memberikan. Misalkan ya kalau data kontak ya, contoh ya, misalkan WhatsApp konsumen ini masuk misalkan di tanggal sekarang. Contoh kita ambil tanggal sekarang ya, 26 bulannya ya, bulan 11 tahun 2022. Ini kodenya ya. 22. Oke, saya akan lebih besarkan dan nanti lebih enak. Oke, apa deh, ini aja. Oke. 26 11 2022 ya. Berarti itu adalah chat yang masuk di tanggal, bulan, tahun tersebut. Lalu ditambah dengan ini masuknya ini ya, misalkan dari iklan ada short form ya kan, ada langsung WhatsApp direct. Kalau sosial media misalkan Instagram, kita tulis misalkan Instagram contoh ya, atau dari website kita ya. Kalau website setelah kodenya apa, website misalkan ya, lalu ditambah dengan ini saya gedein aja kekecilan. Oke, lalu ditambah dengan produknya ya. Produknya apa? Misalkan baju ya, atau obat deh, obat namanya Propolis Hepro misalkan, berarti pH seperti itu ya. Nah, ada tanggal, bulan, tahun, datang lead-nya dari mana ya. pH ini adalah nama produk ya. Lalu ditambah dia outstanding itu yang memang tidak closing ya, atau bahasanya adalah tidak closing deh ya. TC tidak closing ataupun nanti CL closing ya. Misalkan tidak closing, oke, misalkan CS-nya rekan-rekan sendiri ya. Kalau rekan-rekan sendiri misalkan namanya Nia ya, atau punya tim ya CS ya yang handle WhatsApp, namanya misalkan Dina gitu. Ya, kalau misalkan dari sosial media ini IG ya, kalau misalkan iklan berarti masuknya adalah
iklan itu bentuknya ada short form ya, atau misalkan WhatsApp direct ya, atau Messenger, MS. Nah, itu tergantung rekan-rekan. Ya. Nah, ini untuk pengaturan di data kontak. Jadi ketika kita save, formatnya seperti ini. Gimana untuk trackingnya? Trackingnya ketika dia masih belum closing, ya pasti di data kontak. Jadi rekan-rekan siapkan akun Gmail ya, yang bisa terintegrasi dengan CS. Jadi setiap hari bisa untuk di-download ya. Oke, selanjutnya adalah rekan-rekan ketika udah berubah status, ya statusnya itu berubahnya tanggal berapa nih? Misalkan ya, misalkan tanggal 28 ya, bulan 11 2022 ya. Dari IG ya, produknya Propolis, dia menjadi closing Dina. Jadi kontak name-nya itu, kontak name-nya itu di WhatsApp dirubah ya. Dirubah menjadi tanggal yang saat ini. Yang berubahnya apa? Tanggal dan statusnya aja, yaitu closing seperti itu ya. Ini untuk di data kontak. Tapi kalau di sheet, nah kalau di sheet ini seperti ini ya, cukup detail ya. Kenapa sih? Karena yang namanya data itu ya kita harus detail ya, manfaatkan dengan baik. Contoh aja ya ini. Oke, misalkan tanggal per hari, misalkan tanggal 6 September, bulan 9, ya nomor HP-nya berapa ya, existing itu yang udah pernah. Nama calon konsumennya ya, misalkan seperti itu. Oke, aku tambahkan di sini. Nah, di sini ada pengaturan untuk alamat konsumen dan respon konsumen yang tadi saya bilang ya. Konsumen itu seperti apa sih yang rekan-rekan ingin kategorikan yang tadi di awal? Ada apa? Ada cold, warm, dan juga hot. Ya, dan juga hot. Karena ini adalah produk properti, kita ambil. Jadi yang kita nggak bisa langsung bahwa ini akan closing, karena kan ada verifikasi untuk data terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan rekan-rekan produknya yang memang bisa langsung selling saat itu juga, nah itu langsung aja ditambahkan aja ada cold, warm, dan hot. Nah, kenapa sih warm? Berarti ketika kita follow up, ya, ini benar-benar nggak potensial. Ya, kenapa? Ya, nanti akan dijelaskan di reportnya seperti itu. Nah, di sini action plan-nya apa? Action plan ini adalah jadwal yang tadi saya sempat singgung, ya. Jadwal yang tadi di sini, ya. Jadwal yang tadi di sini, ya. Inilah, ya. Hari pertama harus apa, ya. Masih tetap berminat atau tidak, ya. Nah, rencananya seperti itu. Nah, lalu Senin, Selasa jam berapa nih sudah ditentukan ya, pagi jam berapa, sore jam berapa, seperti itu. Ya, tidak ada agenda. Greeting 2 yang tadi saya sampaikan. Jadi rekan-rekan bisa menyusun ini. Ini nanti saya akan berikan juga ya di akhir ya. Biar rekan-rekan nggak capek buat formatnya, bisa langsung langsung implementasi ya. Seperti ini. Nanti di hasil akhir ya, rekan-rekan itu bisa melihat dari sisi resamnya. Ya, misalkan ya tanggal 9 jumlah lead ya total tanggal 14 2 15 6 misalkan contohnya 23 11 ya. Nah, jumlah berencana untuk survei ya. Nah, di sini kan nggak ada nih jumlah survei berapa. Nah, ini kelihatan semua. Ya, sampai di sesi di akhirnya. Mana ya? Oke, tunggu sebentar. Di sini. Ya. Jadi di sini kelihatan semua. Jadi ke tracker semua ya. Kalau misalkan kita memang bermain dengan data ya. Yang respon lead, misalkan yang berencana survei ada 2, survei 6. Minta reschedule ada 3, tidak jadi survei ada 8, tidak jadi survei dengan alasan mendadak ada 13. Di sini ada kategori cold ya, tidak merespon dari pertama respon chat ya, tidak merespon setelah di maintenance, belum berencana survei. Nah, jadi kelihatan semua untuk track recordnya seperti itu. Nah, ini adalah salah satu trik ya yang membuat kita itu bisa peningkatan untuk penjualan. Ya, nanti rekan-rekan bisa lihat saja ya dari perkembangan omsetnya ya. Misalkan per hari ini mendapatkan 500.000 ya. Dengan mengimplementasikan seperti ini apakah akan bertambah naik marginnya 20% atau 30% ya. Yang saya sudah rasakan itu marginnya itu sangat besar ya. Saya akan buktikan ya kalau misalkan memang cara-cara yang tadi cukup signifikan, cukup bagus. Contoh dari status
Tadi saya sempat screenshot ya. Oke, saya coba. Oke, rekan-rekan ya. Di sini bisa lihat ya rekan-rekan ya. Di sini usaha istri saya di bergerak digital itu dia dalam waktu 20 menit yang tadi saya bilang itu 500 ya. Bahkan sampai saat ini pun akan terus bertambah karena kita semakin banyak untuk konsumennya. Itu kita kelola benar-benar dengan cara yang tadi saya sampaikan. Sehingga apa yang kita nanti uploadnya, nah ini layar ya, ini layar contohnya. Misalkan rekan-rekan punya produk digital satu, kan dia udah aware dengan kita ya. Misalkan di bulan 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan ya, rekan-rekan udah punya planning untuk ada produk baru untuk penambah itemnya. Misalkan yang tadinya saya bilang ada produk madu aja, rekan-rekan bisa menambahkan untuk produk teh. Akhirnya bisa dibanding untuk diupdate status. Kita akan launching nih produk ini buat apa ya? Buat kehebohan dulu seperti itu status. Akhirnya orang-orang apa? Orang-orang aware dengan status kita. Dan ini juga bisa dimanfaatkan untuk rekan-rekan kegiatan yang namanya aktivasi dalam dunia digital marketing. Misalkan kita akan ada giveaway 10 orang ya diacak secara random untuk memberikan ulasan di Google My Business. Misalkan ya, Google My Business itu kan penting ya. Google My Business seperti itu. Nah, langsung kita kasih linknya, mereka nanti akan mengisi untuk Google My Business-nya sendiri, memberikan ulasan yang sangat terbaik. Sehingga mempengaruhi ketika pencarian di Google, seperti itu. Orang udah trust karena ada apa? Ada testimoninya, ya, ada ulasannya di sana, di Google My Business. Nah, ketika itu baru rekan-rekan membuat untuk kuis itu ya random, biasa ada di online ya, acak gitu WordPress. Nah, itulah nanti diumumkan di status WhatsApp. Nah, itu kan membuat trust ya, ada kegiatan di sana. Itu juga menguntungkan kita. Kenapa? Untuk orang ulasan di Google My Business ataupun di Instagram dan lain-lain itu terkadang ya itu orang tuh males seperti itu ya. Kecuali memang produknya itu sudah benar-benar bermanfaat atau produk fashion. Ih, saya suka banget nih gitu misalkan. Atau memang cara-cara misalkan seperti PS Store ya. Kenapa dia banyak? Karena dia memang gift-nya cukup banyak seperti itu. Nah, itu bisa rekan-rekan lakukan ya hal-hal seperti itu. Oke, mungkin itu saja rekan-rekan semua ya. Kurang lebih ada 50 menit ya. Kita tadi sudah melihat ya dari materi-materi saya ini. Ya, nanti untuk sesi diskusinya saya akan serahkan kepada Mas Arsa ya, apakah ada atau tidak. Jika ada, saya perkenankan ya. Mungkin cukup itu Mas Arsa, silakan. Oke, baik. Makasih Kak Aryan atas penjelasannya, sangat berbobot ya. Banyak ilmu baru yang mungkin teman-teman juga merasakannya dan juga memahaminya gitu ya. Oke, mungkin karena masih ada waktu, silakan buat yang mau bertanya bisa langsung aja raise hand. Akan saya perkenalkan untuk membuka ini ya, membuka mic-nya. Silakan. Halo. Silakan Mas Nugroho. Boleh langsung Ya. aja. Gini, ini saya tanyanya kepada Mas Fadila Arsa atau Mas tadi yang menjelaskan tentang WhatsApp marketing ya, Mas ya? Mas Rian. Oh, Mas Rian ya? Betul. Ya, maaf, Mas Rian ya? Iya. Ya, saya tanyanya ke Mas Rian atau ke Mas Fadila ya? Saya, Mas Rian. Oh iya, Ya. baik. Ini Mas, kalau WhatsApp marketing kan contohnya gini. Itu kan contoh saya itu, contoh ya, maaf ya Mas Fadila gitu. Kan saya juga buka jasa landing page ya Pak ya. Oke, landing page ya, oke. Nah, buka jasa landing page ya kan Pak. Nah, Ya. buka jasa landing page. Nah, terus untuk biar meningkatkan jasa saya ke landing page menggunakan bahasa marketing itu menggunakan apa? Maksudnya kan gini. Maksudnya saya harus iklan di grup atau iklan di status atau gimana? Atau menggunakan iklan WhatsApp ini, marketing ini? Mohon penjelasannya, Pak. Baik, saya akan jawab Pak Nugroho. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, untuk jasanya adalah landing page ya.
Landing page ini kan ada sesuatu yang harus diperlihatkan, Pak. Mulai dari sisi desainnya, ya, fitur-fiturnya, kenapa sih orang harus membeli landing page, ya, atau untuk beriklan dan lain-lain. Nah, itu pertama, Mas Nugroho ini sudah menjalankan untuk sisi konten belum? Itu yang pertama. Kontennya ini yang memang menunjukkan isi value dari landing page, ya. Misalkan landing page yang lain ya tidak include dengan strukturnya. Landing page itu kan ada strukturnya, Mas, ya. Biasanya ya yang saya pahami ya. Nah, kedua ya, ketika membeli produk landing page Pak Nugroho, itu apakah bisa mendapatkan revisi sekian, misalkan gitu. Yang lain, kita lihat dari sisi kompetitor ya. Kompetitor misalkan revisi hanya 2 kali, coba kita adakan 3 kali. Untuk membangun apa? Untuk membangun trust dulu nih. Membangun apa? Pengalaman bertransaksi. Kenapa kalau misalkan kita belum memberikan pengalaman transaksi yang cukup wow ya, membuat customer itu, wah ini saya sangat terservis sekali nih, seperti itu. Ya nanti customer itu hanya sebatas customer, tidak menjadi customer loyalty, seperti itu, Pak. Contoh ya, Pak ya, saya anggap aja ya. Kenapa sih dalam strategi herbal saat ini orang lebih banyak menjual murah? Ya, marginnya sangat tipis, ya. Kenapa? Karena memang dia ingin memberikan pengalaman transaksi terlebih dahulu, Pak. Ketika sudah ada pengalaman transaksi yang memang membuat dia ini yakin, wah produknya walaupun murah tapi nggak apa ya, maksudnya manfaatnya cukup banyak gitu loh. Sehingga kita mengeluarkan produk yang lainnya dengan harga yang lebih naik, misalkan 35% atau 50%. Nah, dia udah pasti akan membeli karena apa? Pengalaman transaksi itu, Pak. Yang pertama. Itu, Pak. Oke. Ya, pertama untuk promosinya ya mungkin ya itu dari konten dulu, Pak. Kalau misalkan Bapak memang punya budget, dunia iklan itu harus banyak budget, Pak. Kalau misalkan belum cukup budgetnya, coba Bapak bisa masuk ke Instagram. Instagram ini kan banyak UMKM, Pak, ya, UMKM. Bapak bisa direct message dulu. Bapak yang jemput bola, ya. Ketika udah direct message, lanjut move ke WhatsApp. Akhirnya saling save kontak. Walaupun dia nanti nggak jadi beli, nanti Bapak ada klien, mungkin ya rezekinya di klien yang lain, Bapak bisa memberikan testimoni melalui status, seperti itu, Pak. Jadi banyak jalur yang memang bisa dimanfaatkan dengan baik untuk menjemput bola. Ke WhatsApp ini kan kalau Bapak ring 1 ya, saya anggapnya ada ring 1 ya, kontak Bapak ini memang nggak ada yang aware dengan usaha Bapak, otomatis Bapak nggak hanya bisa berdiam diri saja, seperti itu. Bapak harus keluar. Di mana sosial media, ya jika ada budget bisa beriklan seperti itu. Nah, ketika sudah baru kita mengumpulkan data-data ini, nanti kita kelola seperti itu. Kalau misalkan kita ngambil masuk ke grup terus kita serap ya kontaknya. Nah, kalau dari sisi saya sih saya kurang menyarankan ya. Karena kan lebih ke arah etika sih kalau saya, Pak. Kalau misalkan kita ngambil kontak di dalam grup, kecuali ya Bapak sapa dulu, kita di satu grup yang sama, boleh saling save, nah itu baru silakan, Pak. Seperti itu. Jadi kalau misalkan lebih efektifnya itu beriklan di kayak Facebook Ad karena sama Instagram itu. Betul ya, untuk mendatangkan lead dulu, Pak. Karena kalau misalkan nggak datang lead, customer bisa tahu kita dari mana. Kecuali ya Bapak menyebarkan di Facebook group ya. Jika ingin membuat landing page dengan harga sekian, benefit sekian ya, bisa langsung WhatsApp. Kan orang langsung WhatsApp, berarti kan ada lead yang masuk. Tapi kalau misalkan hanya mengandalkan kontak WhatsApp circle Bapak aja di luar konsumen, ya itu sulit untuk mendapatkan. Kecuali memang di dalam kontak Bapak itu ada beberapa kontak UMKM atau teman yang memang lagi butuh untuk landing page. Seperti itu, Pak. Ini nanti ada solusinya nggak? Misalkan pembelian WhatsApp marketing itu. Maksudnya kan nanti selanjutnya apa gitu selanjutnya untuk WhatsApp marketing ini kan ada alat, mungkin ada alatnya mungkin. Alatnya sejenis WhatsApp marketing untuk senjata, broadcast atau apa gitu. Oh iya. Mungkin tools ya. Kalau tools itu ya pasti kan ada ya, Pak ya, untuk nge-maintenance ya biar kita nggak manual. Satu itu ada ya. Untuk maintenance, mungkin saya nggak akan sebutkan ya brandnya apa, tapi Bapak boleh cari untuk tools WhatsApp Blast. Lalu yang kedua,
yang tadi saya sampaikan tadi Pak, Bapak harus punya jadwal untuk maintenance tersebut ya. Kan kita nggak pengen customer itu beli satu kali, apalagi landing page. Ketika satu landing page ini view-nya udah bagus, bisa menghasilkan lead yang banyak, rasionya misalkan 50% atau 65% dibandingkan landing page yang lain, itu kan berarti ada keunggulan di Bapak. Pasti orang akan beli lagi dong untuk produk lainnya, seperti itu. Nah, itu bisa memberikan yang tadi saya bilang, pengalaman transaksinya, Pak. Kalau misalkan ada trik-trik apa, nah yang tadi saya sampaikan tadi Pak, itu kan ada beberapa ya, kayak maintenance-nya ya, buat konten dan lain-lain. Lebih ke arah sana sih Pak kalau WhatsApp. Tidak ada tools-tools yang memang signifikan seperti digital marketing ya, ada Ahrefs ya, atau Bersages, ataupun AdSumo dan lain-lain. WhatsApp itu hanya WhatsApp Blast aja Pak. Sisanya itu maintenance dan improvisasi. Nah, karena kita kan dalam dunia digital ini adalah perang konten, Pak, sebenarnya. Siapa yang paling banyak konten, yang sering komitmen, update kontennya, itulah yang menang. Bayangkan, Pak, kalau misalkan Bapak punya followers 10.000, tapi nggak pernah ngupdate posting, ya orang mana engage sama Bapak, seperti itu. Tiba-tiba sebulan 1 kali posting, ini apa ya gitu. Tapi kalau misalkan tiap hari posting, orang algoritmanya itu akan kena Pak. Seperti itu. Maupun di WhatsApp ya. Wih, yang tadi saya bilang, wih, jam 1:30 udah ada dia lagi. 1:30 ada Bapak Nugroho lagi. Jam 2:30 ada Bapak lagi. Otomatis orang akan penasaran dong Pak. Akhirnya melihat produk Bapak. Ketika memang produk Bapak menjadi solusi atas kebutuhan customer, udah pasti nanti akan beli. Gitu Pak. Ya, Pak Nugrohonya kayaknya menghilang nih. Oke, baik. Mungkin tidak ada ya mungkin. Iya, kayaknya dia sinyal mungkin ya. Yang penting sudah terekam dan juga mungkin nanti bisa diulang oleh Pak Nugrohonya. Iya. Bahkan Pak Iqbal mungkin terakhir ya. Ini karena sudah mau jam 8 jam itu juga ya. Silakan Pak Iqbal, boleh. Silakan Pak Iqbal. Ini saya tuh mau nanya kalau misalkan maintenance user nih, kan itu tuh untuk WhatsApp sendiri ada apa namanya tuh nggak boleh gitu kita terus-terusan nge-WA ke orang lain, ada potensi keblok. Nah itu buat menghindari kebloknya tuh gimana ya? Nah, sebelumnya terima kasih Pak Iqbal ya atas pertanyaannya. Nah, untuk menghindari bloknya, maka dari itu saya buat flow yang tadi, jaraknya misalkan masuk lead itu pagi, kita follow-up-nya 6:30. Kenapa sih saya tidak menyarankan untuk setelah chat langsung kirim lagi 20 menit tanyain, 3 jam tanya lagi. Itu potensi bloknya itu sangat besar sekali Pak. Karena orang risih, ya apalagi kalau orang udah ngeklik blokir. Wah, itu udah cukup bahaya. Untuk menghindarinya adalah Bapak punya jadwal maintenance ya, yang tadi saya bilang mulai dari greeting 1 ya, greeting selanjutnya itu dikasih jarak yang cukup banyak ya, jaraknya misalkan 7 jam atau 6 jam seperti itu Pak. Lalu selanjutnya untuk broadcast pun ya itu diatur untuk pengaturannya. Kalau bisa Bapak untuk broadcast itu jangan menggunakan core nomor intinya Pak, atau nomor inti untuk officialnya, atau nomor official Bapak punya usaha, tapi nomor lainnya, karena takutnya berpotensi untuk keblok ya, yang namanya broadcast ya, seperti itu Pak. Jadi untuk broadcast sama follow up beda nomor ya Mas ya? Iya betul, kalau broadcast kan itu kan kayak kita menyebarkan ini Pak ya, kayak menyebarkan pesan secara bersamaan dengan jarak waktu tertentu, walaupun ada settingannya ya, misalkan 10 detik, 20 detik ya. Intinya adalah gini Pak. Maka dari itu saya tadi di materi saya membuat customer itu engage. Ketika walaupun pakai nomor inti kita ya, kita broadcast, orang aware. Kenapa? Yang isinya itu adalah memang bermanfaat untuk dia, tidak spam. Ya, kita lagi ada promo ini langsung to the point. Orang tuh risih seperti itu. Maka dari itu, tadi saya sarankan tips-tips yang tadi yang Jasmine itu dijalankan, Pak.
Biar apa? Tidak ada potensi untuk diblok oleh konsumen. Ya kalau konsumen udah aware sama kita doakan ya. Nggak mungkin kan kita nge-broadcast, ngedoain orang manual, capek dong kalau 500 kontak, capek. Dan itu nggak akan diblok dong, Pak. Karena apa? Karena kita isi pesannya itu adalah pesan yang baik, yang manfaat untuk dia. Mendoakan. Ada nanti poinnya lagi untuk nge-selling. Pertama, doa. Kedua, product knowledge. Kasih waktu, Pak, 3 hari ya. 1 hari lari lagi H-3, H-7. Nah, seperti itu. Kalau ingin broadcast ya, jangan setiap hari H+1, H+3, H+7, H+14, H+28 hari. Seperti Lalu itu, untuk Pak. meningkatkan engagement. Nah, itu tuh kalau di Facebook sama Instagram tuh status bisa disetting, Mas ya. Jadi misalkan berapa jam sekali kita masang status auto gitu. Nah, Iya, kalau bisa. nggak bisa ya, apa ada toolsnya gitu? Kalau di WhatsApp saat ini sih belum saya telusuri ya atau tidak ya, tapi sementara sih manual, Pak. Seperti itu. Kalau misalkan di Facebook, Instagram kan ada Business Suite, Pak ya. Itu kan bisa dikelola lah. Nah, kalau di WhatsApp ini saya belum menemukan. Tapi saya pernah melihat ya, punya teman saya itu sama, Pak, menggunakan platform atau tools WhatsApp Blast. WhatsApp Blast-nya ini kan macam-macam, Pak ya. Ada berbagai macam brand ya. Nah, itu mungkin beliau pakai yang lebih mahal, Pak ya. Jadi itu udah ada yang namanya broadcast atau status itu sesuai dengan jadwal. Kalau broadcast ada sesuai dengan jadwal. Statusnya, Pak, itu ada. Tapi mahal pakainya sih, Pak. Toolsnya, Pak. Iya. Kayak contoh ya, saya sebut brand ya. Contoh aja ya, WBS Pro ya, misalkan gitu ya. Ada lagi yang lebih mahal, Pak, dari WBS Pro. Gitu ya. Iya, ada, Pak, ada. Ya, makasih banyak atas Sama-sama, masukan. Pak Iqbal. Cukup, Mas Arsa, atau ada tambahan lagi? Oke, karena waktunya udah habis ya, Kak. Barangkali mau nambah Baik. 1 atau bagaimana, Kak? Nambah 1 atau tutupin aja? Oke. Ada Robi Yasin tuh, mungkin yang terakhir ya. Oke, boleh. Terakhir mungkin ya. Ya. Silakan, Kak Robi. Halo, suara Ya, saya? halo. Cukup terdengar, Pak Robi, silakan. Ya, bentar, saya kecilkan dulu laptop saya. Ini untuk yang saya tanyakan, yang pertama itu, selain nomor dari customer itu, yang pertama nomor, nama, sama email, apalagi kira-kira ya, Pak? Kalau kita ambil untuk list datanya. Alamat, Pak. Kenapa Halo? alamat? Ya, alamat ya, Pak. Tambahnya alamat ya. Kenapa sih Iya, harus email. alamat? Oh, email. Ya, selain nama, nomor, sama email, ada lagi nggak selain itu gitu? Untuk biar kita keep datanya. Gitu. Kalau untuk keep datanya kemungkinan itu sudah cukup lengkap sih, Pak. Paling pelengkapnya adalah alamat rumah. Karena contoh, Pak ya, misalkan kita punya gudang ya di wilayah tertentu ya, misalkan untuk pengiriman lebih cepat aja. Jadi kita soundingnya nanti, Kak, saat ini kita sudah hadir di Yogyakarta, misalkan ya. Kan alamatnya sesuai tuh dengan di Yogyakarta contoh ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Kakak bisa langsung datang ke toko offline kita ataupun pembelian dengan jarak waktu cukup cepat menggunakan Grab atau Someday. Itu sih, Pak. Paling alamat. Tapi kalau untuk kita aktivasi pemasaran atau promo, selain itu menurut saya tidak ada ya. Paling bisa pakai notifikasi push ya. Itu pakai iklan juga, Pak. Digital marketing. Baik. Ini kan ada yang di Facebook Ads sama TikTok. Kalau maksudnya di Instagram. Nah, kalau yang di TikTok itu gimana ini, Pak? Apa Pak Rian juga pakai juga? Untuk di TikTok belum, Pak. Ya, karena kalau di TikTok aku belum optimasi di sana sih, Pak. Karena memang produk-produknya itu segmennya itu belum ke sana. Kecuali TikTok itu segmennya lebih ke arah parfum, sendal, fashion, tas, sweater, itu masih masuk. Tapi kalau misalkan herbal atau saya punya produk lainnya,
di luar dari yang tadi saya sebutkan itu belum masuk. Jadi saya belum masuk ke arah TikTok. Seperti itu, Pak. Tapi kalau punya toko, ya kita punya toko dan beriklan di TikTok. Tapi ketika kita beriklan ataupun optimasi di TikTok, itu kurang kena, Pak. Tergantung dari produk, Pak. Karena produk itu kan menentukan segmen kita mau ke arah mana ya. Ada juga, misalkan kita produknya, misalkan apa ya, kayak mainan anak-anak, misalkan. Seperti itu. Nah, itu masuk. Kita harus tahu dulu platform mana yang memang tepat. Jangan sampai kita optimasi, kita buang waktu, Pak. Seperti itu. Yang saya hindari adalah seperti itu. Kita ikutin TikTok, TikTok rame, kita coba, padahal produknya nggak masuk di TikTok. Akhirnya apa? Buang waktu. Lebih baik kita optimasi dengan platform yang memang tepat untuk produk kita. Itu sih, Pak, kalau dari saya. Baik. Oh ya, ini satu lagi. Kalau Boleh, Pak. dari tadi kan dari Pak Rian sendiri bisa menjabarkan selain dari obat-obatan herbal, itu kira-kira dari dokumentasi dari TikTok sendiri menginformasikan bahwa lead yang memang di luar dari parfum, fashion itu masih belum terjangkau lah di TikTok. Iya, betul, Pak. Kalau khusus herbal ya itu memang belum terjangkau ya. Tapi kalau misalkan parfum, karena kan saya waktu bekerja di salah satu industri skincare ya, jadi kita punya kontak ke arah TikTok. Jadi TikTok ini menyarankan memang kalau untuk obat ya, jadi ada tuh Pak listnya skincare itu pun live-nya itu pun ada jadwalnya Pak, kita dikasih tahu. Skincare itu yang paling ramai jadwal itu sekitar jam sekian sampai jam sekian. Untuk fashion jam sekian sampai jam sekian. Karena kan TikTok kan punya datanya ya. Nah itu kita dikasih tahu Pak sama orang TikTok. Seperti itu. Nah di antara list itu tidak ada produk herbal Pak. Baik. Itu makanya kita butuh relasi ya, karena kita bisa mendapatkan informasi-informasi terkait kita nanti punya produk ataupun bisnis kita Pak. Itu kan banyak orang yang nggak tahu nih, asal live aja, tapi TikTok itu ngasih data ke kita ya, biar apa, biar kita ini terus menggunakan TikTok Pak, itu tujuannya, kita dikasih tahu. Baik. Itu. Kalau di itu juga masih bisa nggak sih Pak, istilahnya di mana? Di Instagram gitu, dalam arti kan kalau di Instagram kan juga hampir sama seperti Facebook Ads juga ya? Iya. Berarti Bisa. lebih sering ke video atau lebih sering upload gambar lebih kalau di Instagram? Lebih enak seperti apa itu, Pak? Oke ya. Kalau Instagram itu lebih ke arah Reels sih Pak. Oh, ke Reels-nya. Iya, Reels-nya Pak itu tinggi. Tapi Pak, algoritma yang paling bagus ini dari pihak Instagram tuh mengatakan ya. Bapak boleh cek kok nanti ya. Algoritma yang paling bagus adalah yang paling banyak di-save. Jadi kalau misalkan orang nge-save postingan kita di Instagram, baik bentuk gambar ataupun video, itu udah pasti algoritmanya itu kita kenceng di feed orang-orang Pak, atau ditelusuri. Makanya orang saat ini lebih banyak ya konten-konten edukasi yang atau skill-skill gitu ya, kayak misalkan kasih ini nih ada tools baru nih misalkan bikin orang tuh save dan naik Pak Instagramnya. Itu Pak. Baik. Itu algoritma paling terbaik ya di Instagram saat ini ya. Nanti boleh dicek. Iya. Berarti ke ngarah edukasi berarti ya Pak. Edukasi nanti mungkin ya di save atau enggak gitu. Enggak istilahnya kategori konten gitu Pak. Iya, karena betul Pak. Karena kan kita untuk buat konten itu kan ada guideline ya Pak. Misalkan dalam 1 minggu itu Bapak itu membuat 9 konten. 9 konten ini kan ada per campaign. Apa yang Bapak mau angkat 9 konten ini? Jangan sampai Bapak buat 9 konten, tapi kontennya ini tidak berbobot, mohon maaf, atau tidak berkualitas, atau tidak punya tujuan goalnya apa campaignnya. Seperti itu, Pak. Kan di dalam 9 itu nanti kan ada edukasi, ada knowledge, dan lain-lain. Seperti itu sih, Pak. Baik. Berarti lebih kebanyakan ke video ya, Pak? Daripada kayak istilahnya foto gitu ya? Iya, betul. Kalau saya sarankan itu lebih ke arah video. Lebih kenceng, Pak. Baik. Iya, udah kejawab. Iya, gitu. Mungkin itu saja, teman-teman semua ya, untuk saat ini sudah cukup ya untuk pertanyaannya. Mungkin saya akan serahkan kembali ke Mas Arsa ya. Silakan Mas Arsa.
Oke, baik Kak. Terima kasih atas waktunya dan juga ilmunya ya. Semoga Ya. kita semua yang belajar di sini bisa mengambil manfaat maupun pembelajaran untuk kita pakai ataupun kita implementasikan di usaha kita ya. Amin. Untuk sertifikat, lalu juga untuk rekaman maupun juga absensi akan di-share di grup Telegram. Nanti saya akan share linknya di bawah. Bentar. Buat yang belum masuk ataupun join grup Telegramnya, bisa join di link yang saya share di grup di kolom chat. Silakan join di sana, akan saya share perihal absensi maupun untuk sertifikatnya, kayak teman-teman. Barangkali untuk hari ini sekian, kita cukupkan dulu. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih rekan-rekan semua.